Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi pembelajaran kali ini adalah sifat-sifat operasi himpunan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu sifat-sifat irisan himpunan. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada operasi irisan himpunan adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif artinya pertukaran. Adapun sifat komutatif pada irisan himpunan adalah jika terdapat himpunan A dan himpunan B, maka A irisan B itu sama dengan B irisan A. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat himpunan A yaitu himpunan 3, 4, 5, 6 dan himpunan B yaitu himpunan 2, 3, 4. Nah, untuk ruas kiri dari sifat ini adalah A irisan B. Maka akan kita cari hasil dari A irisan B. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai irisan dua himpunan, maka irisan dua himpunan A dan himpunan B itu dapat didefinisikan sebagai berikut. A irisan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Nah, berdasarkan definisi ini, maka anggota himpunan A irisan B itu merupakan persekutuan dua anggota pada himpunan A dan B. Nah, anggota himpunan A yang terdapat di himpunan B adalah 3 dan 4. Maka himpunan A irisan B adalah himpunan 3, 4. Nah, berikutnya untuk ruas kanan yaitu B irisan A. Maka akan kita cari hasil dari B irisan A. Nah, B irisan A itu dapat didefinisikan sebagai berikut. B irisan A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan B dan X anggota himpunan A. Nah, anggota himpunan B yang terdapat di himpunan A adalah 3 dan 4. Sehingga B irisan A adalah himpunan 3, 4. Berdasarkan contoh ini, maka terlihat bahwa A irisan B itu sama dengan B irisan A, yaitu himpunan 3, 4. Nah, dari contoh ini maka terbukti bahwa A irisan B itu sama dengan B irisan A. Berikutnya, sifat irisan himpunan yang kedua adalah sifat asosiatif. Adapun sifat asosiatif pada irisan himpunan adalah jika terdapat himpunan A dan himpunan B, kemudian ada himpunan C, maka A irisan B, irisan C itu sama dengan A irisan B irisan C. Nah, untuk irisan ini sendiri didefinisikan dengan A irisan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, untuk himpunan A adalah himpunan P, Q, R, S. Kemudian untuk himpunan B adalah himpunan R, S, T. Dan untuk himpunan C adalah himpunan Q, R, S.
Nah, yang pertama akan kita cari hasil dari ruas kiri, yaitu A irisan B irisan C. Nah, langkah pertamanya kita cari terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung, yaitu A irisan B. Nah, untuk mencari hasil dari A irisan B, maka kita gunakan himpunan A dan himpunan B. Sekarang kalian perhatikan himpunan A dan himpunan B ini. Nah, berdasarkan definisi dari irisan ini, maka anggota dari himpunan A irisan B adalah anggota dari himpunan A sekaligus anggota dari himpunan B. Nah, anggota dari himpunan A yang terdapat di himpunan B adalah R dan S, sehingga A irisan B adalah himpunan RS. Nah, langkah yang kedua kita cari A irisan B irisan C. Maka perhatikan himpunan A irisan B dan himpunan C. Nah, anggota dari himpunan A irisan B yang terdapat di himpunan C adalah R dan S. Sehingga A irisan B irisan C adalah himpunan RS. Nah, selanjutnya yang kedua akan kita cari hasil dari ruas kanan, yaitu A irisan B irisan C. Nah, langkah pertama kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung ini, yaitu B irisan C. Maka perhatikan himpunan B dan himpunan C ini. Nah, berdasarkan definisi dari irisan dua himpunan, maka anggota himpunan B yang juga terdapat di himpunan C adalah R dan S. Sehingga himpunan B irisan C adalah himpunan RS. Nah, langkah yang kedua akan kita cari A irisan B irisan C. Maka perhatikan himpunan A dan himpunan B irisan C. Nah, berdasarkan definisi dari irisan dua himpunan ini, maka anggota himpunan A yang juga merupakan anggota dari himpunan B irisan C adalah R dan S. Sehingga A irisan B irisan C adalah himpunan RS. Nah, perhatikan bahwa hasil yang ada di ruas kiri ini sama dengan hasil yang ada di ruas kanan, yaitu himpunan RS. Sehingga berdasarkan contoh ini, maka terbukti bahwa A irisan B irisan C itu sama dengan A irisan B irisan C. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya sifat irisan himpunan yang ketiga adalah sifat distributif. Adapun sifat distributif pada irisan himpunan adalah jika terdapat himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, maka A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan B, yaitu himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan C, yaitu himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang pertama akan kita cari hasil dari ruas kiri, yaitu A irisan B gabungan C. Nah, pertama-tama kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung, yaitu B gabungan C.
Maka perhatikan himpunan B dan himpunan C ini. Nah, berdasarkan materi pembelajaran kita sebelumnya mengenai gabungan dua himpunan, maka gabungan himpunan A dan himpunan B adalah gabungan himpunan semua anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, adapun anggota-anggota dari himpunan B gabungan C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya akan kita cari A irisan B gabungan C. Maka perhatikan himpunan A dan himpunan B gabungan C ini. Nah, perhatikan bahwa semua anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B gabungan C. Sehingga himpunan A itu sama dengan himpunan B gabungan C. Nah, berdasarkan ketentuan operasi gabungan dua himpunan, yaitu jika A sama dengan B, maka A gabungan B itu sama dengan A, atau A gabungan B itu sama dengan B. Nah, akibatnya anggota dari himpunan A irisan B gabungan C ini sama dengan anggota himpunan A, atau sama dengan anggota himpunan B gabungan C, yaitu bilangan asli yang kurang dari 11, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya yang kedua akan kita cari ruas kanan, yaitu A irisan B gabungan A irisan C. Langkah pertama, kita cari yang ada di dalam tanda kurung ini terlebih dahulu, yaitu A irisan B. Maka perhatikan himpunan A dan himpunan B ini. Nah, berdasarkan definisi dari irisan dua himpunan, maka anggota dari himpunan A irisan B adalah anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Nah, anggota dari himpunan A yang juga anggota dari himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Sehingga himpunan A irisan B adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari yang ada di dalam tanda kurung yang kedua ini, yaitu A irisan C. Maka perhatikan himpunan A dan himpunan C ini. Nah, berdasarkan definisi dari irisan dua himpunan, maka anggota dari himpunan A irisan C adalah anggota dari himpunan A sekaligus anggota dari himpunan C. Nah, anggota dari himpunan A yang juga merupakan anggota dari himpunan C adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sehingga himpunan A irisan C adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, langkah terakhir tinggal kita cari A irisan B gabungan A irisan C. Perhatikan himpunan A irisan B dan himpunan A irisan C. Nah, gabungan antara A irisan B dan A irisan C adalah gabungan semua anggota dari himpunan A irisan B dan anggota dari himpunan A irisan C. Nah, karena anggota dari himpunan A irisan B adalah bilangan genap kurang dari 11 dan himpunan A irisan C adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 11, maka anggota dari gabungan bilangan genap kurang dari 11 dan bilangan ganjil kurang dari 11 adalah bilangan asli kurang dari 11, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, perhatikan bahwa anggota-anggota dari himpunan yang berada di ruas kiri ini sama dengan anggota-anggota dari himpunan yang berada di ruas kanan. Sehingga berdasarkan contoh ini maka terbukti bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, berikutnya sifat-sifat irisan himpunan yang keempat adalah sifat identitas. Nah, sifat identitas pada operasi irisan himpunan itu ada dua, yaitu A irisan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong, dan A irisan himpunan semesta itu sama dengan himpunan A. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat himpunan A dan himpunan kosong. Untuk himpunan A adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Sedangkan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, berdasarkan sifat irisan dua himpunan, karena tidak ada anggota dari himpunan A dan himpunan kosong yang sama, maka A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Nah, berdasarkan contoh ini, maka terbukti bahwa A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Nah, selanjutnya contoh berikutnya. Misalkan terdapat himpunan A, yaitu himpunan 2, 3, 5, 7. Nah, himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A ini adalah himpunan bilangan asli kurang dari 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka A irisan S adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan S. Nah, anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan S adalah 2, 3, 5, 7. Sehingga A irisan S adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Nah, karena himpunan 2, 3, 5, 7 ini adalah himpunan A, maka A irisan S sama dengan A. Nah, berdasarkan contoh ini, maka terbukti bahwa A irisan S sama dengan A. Nah, terakhir sifat irisan himpunan yang kelima adalah sifat idempoten. Nah, sifat idempoten pada irisan himpunan adalah jika terdapat himpunan A, maka A irisan A itu sama dengan A. Sebagai contoh, misalkan terdapat himpunan A yaitu himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, anggota dari himpunan A irisan A adalah anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena himpunan 1, 2, 3, 4 adalah himpunan A, maka A irisan A sama dengan A. Nah, berdasarkan contoh ini, maka terbukti bahwa A irisan A sama dengan A. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Untuk materi yang pertama yaitu sifat-sifat irisan himpunan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.